Gimana sih kuliah di Teknik Industri ITB? Halo, ketemu lagi bareng gue Ilham. Hari ini gue mau ngomongin tentang gimana sih kuliah di Teknik Industri ITB bareng teman gue yang kebetulan udah lulus dari Teknik Industri ITB. Sinan, Hai, perkenalan diri dulu dong. Namanya siapa? nama aku Hana. Terus apa? Umurnya berapa? Umur mau 24. Oh, mau 24. Terus sekarang kegiatan apa? Kegiatan sekarang sih ngajar musik. Oh, ya, musik. Oke deh kalau gitu. Sekarang langsung ke pertanyaan pertama aja. Pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama ini apa sih itu teknik industri? Terus yang kedua tuh apa aja ya secara umum yang dipelajari di teknik industri itu sendiri? Teknik industri, dari namanya ya pasti belajar teknik ya semuanya. Terus udah gitu industri bisa apa aja sih? Industri manufaktur, bisa perusahaan ya, pokoknya intinya kita belajar gimana caranya sistem di semua sistem di perusahaan itu terintegrasi terus berjalan dengan baik, kayak gitu sih sebenarnya. Secara umum berarti yang dipelajari itu mungkin proses-proses yang terjadi dalam suatu industri gitu kali ya? Ya, dalam suatu sistem sih sebenarnya. Terus iya. kita tuh emang belajarnya tuh banyak banget. Belajarnya banyak banget supaya kita tahu gimana cara ngontrol sistem itu. Oke, kalau gitu. Oke deh kalau gitu. Itu tadi ya, sih pokoknya teknik industri itu gitulah. Dia belajar tentang, berarti lebih belajar keseluruhan ya, dari keseluruhan dari sistem lah. Mau dari segi manusianya, mau dari segi apa yang dilakukan di perusahaan itu atau apa yang dilakukan di sistem tersebut, itu semuanya dipelajari. Oh, oke deh kalau gitu. Sekarang langsung ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu tentang pola perkuliahannya gimana sih di teknik industri ITB pada khususnya gitu. Kan misalkan semester 1, semester 2 ada pelajaran dasar atau ntar ada praktikum atau ada internship atau gimana? Oke, kalau misalnya di teknik industri ITB sih, ITB pada umumnya semester 1, semester 2 itu pasti pelajarannya pelajaran dasar, kalkulus, kimia, fisika, semuanya dipelajari, dan itu kita namain kan tahun pertama bersama. Nah, pas sudah masuk semester 3 atau tahun kedua, itu baru kita belajar benar-benar ilmu baru yang memang berkaitan dengan teknik industrinya sendiri. Nah, udah gitu sebenarnya apa aja sih yang dipelajari? Banyak banget, mulai dari ekonomi, elektro kita belajar, mesin kita belajar, sistem basis data kita belajar, produksi kita belajar. Benar-benar kita tuh mempelajari apapun yang memang ada di suatu perusahaan, di suatu sistem, itu tuh kita pelajarin semuanya. Nah, untuk kurikulumnya sendiri kita tuh ada yang namanya praktikum. Praktikumnya itu terintegrasi dari semester 3 sampai nanti semester 7. Nah, itu tuh nyambung praktikumnya. Jadi memang kita tuh misalnya ada suatu perusahaan, gimana caranya dari mulai segi produksinya dulu. Misalnya dari segi produksinya dulu kita belajar nih di semester 3. Semuanya disimulasiin, dibikin ada praktikumnya, ada simulasi-simulasi tersendiri. Nah, itu tuh semuanya dilakuin. Terus udah gitu nanti semester 4 nyambung lagi. Jadi sebenarnya case-nya masih sama gitu. Dan itu nyambung dari awal sampai akhir, sampai gimana kita bikin pabriknya aja itu kita pelajarin gitu. Jadi memang harus nyambung dari awal sampai akhir gitu. Oh, gitu. Itu sih. Berarti kalau gitu di di TI ITB ini sendiri praktikum berarti tadi ya mulai jalan dari semester 3 sampai bahkan dari 1 sampai 7 itu ya? Kalau 1 sama 2 itu cuman praktikum biasa sih, praktikum dasar gitu ya? Iya, praktikum dasar, praktikum fisika, praktikum kimia, praktikum komputer gitu. Tapi kalau udah semester 3 kita tuh ada yang namanya disebutnya, kalau zaman aku sih namanya PPST, pokoknya Integrated System Design gitu. Jadi memang kita mendesain suatu perusahaan berdasarkan faktor-faktor tertentu supaya nanti gimana akhirnya si perusahaan itu bisa berjalan gitu.
kalau di ITB sendiri nih syarat lulusnya ntar apa aja, misalkan ngerjain skripsi atau harus internship lah atau harus apa gitu? Oke, kalau internship kita ada namanya pekerja praktek. Kerja praktek itu kita bebas mau di mana aja dan milih sendiri gitu. Itu dilakuin itu setelah semester 6. Nah, setelah semester 6 kita kerja praktek, nanti ada laporannya, ada hasilnya, kita tuh di kerja praktek tuh ngapain sih, menghasilkan apa, kita ada di sana tuh untuk apa gitu. Apakah menyelesaikan masalah atau hanya membantu pekerjaan mereka. Nah, untuk kalau mau lulusnya itu harus ada tugas akhir. Tugas akhirnya itu kita sebenarnya milih kita mau ngapain, karena kan sebenarnya di teknik industri tuh banyak banget cabang ilmunya, mulai dari ada yang ke produksi, ada yang ke arah sistem komputerisasi perusahaannya gitu kan, ada juga yang ke arah supply chain, ada juga yang ke arah human-nya gitu. Jadi kita milih satu fokus, misalnya aku pengennya supply chain. Nanti dari situ kita cari masalah. Setelah cari masalah nanti dikerjakan dengan metodologi penelitian gitu. Oke, setelah itu lulus aja udah ya? Ya, setelah itu lulus. Oke deh, sekarang pokoknya gitu deh ya pola perkuliahannya tadi 1-2 ya, tadi dasar, TPB, sebutannya, terus 3-7 itu perkuliahan untuk teknik industrinya itu sendiri beserta tadi praktikum-praktikumnya yang terintegrasi. Nah, nanti semester 8 baru ada skripsi dan lain-lain. Setelah itu lulus. Nah, sekarang langsung ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu tentang enak dan gak enaknya jadi mahasiswa teknik industri ITB, khususnya ITB loh. Maksudnya kalau di ITB mungkin ITB terlalu susah dapet nilainya, atau kuliahnya terlalu sibuk, atau dosennya gimana gitu. Kalau misalnya dosen-dosen teknik industri ITB sendiri, mostly mereka memang tegas ya, tegas dalam artian disiplin gitu, dan emang harus tepat waktu yang kayak gitu. Benar-benar kalau misalnya maksimal deadline jam 7 pagi itu benar kita sebelum jam 7 pagi udah harus ngumpulin. Setelah itu tuh nggak dianggap yang kayak gitu-gitu. Kita ya kelas sih biasa lah, kelas kalau misalnya harus datang jam 7 ya jam 7. Tapi ya ada juga sih beberapa dosen yang memperbolehkan kita datang telat, yang kayak gitu-gitu masih ada toleransi. Nah, terus enak nggak enaknya, enaknya sih aku nggak tahu sih ini bisa dibilang enak atau enggak, cuman kayak emang di ITB itu benar-benar rasa kompetitifnya tuh tinggi banget. Jadi emang antara kita bisa down atau bisa terpacu untuk lebih gitu. Nah, itu ya tergantung masing-masing sih, itu bisa dijadiin hal positif atau bisa juga negatif gitu. Terus apa ya, kayaknya sih gitu aja. Nggak ada nggak enaknya? Nggak enaknya kalau selama ini sih aku ngerasanya enak-enak aja sih gitu. Berarti nggak ada nggak enaknya kalau kuliah di ITB. Mungkin sibuk sih ya, sibuk banget. Kamu harus bawa laptop kemana-mana kalau anak ITB. Benar-benar laptop tuh teman setia setiap hari. Dan ya prepare aja laptop tuh benar-benar kayaknya agak harus canggih gitu ya, supaya nggak menghambat tugas, karena kadang-kadang kita bisa bikin laporan tuh sampai benar-benar besok paginya nggak tidur tuh bisa gitu. Oke. Nah gitu tuh, gitu enak dan gak enaknya di teknik industri menurut Hana. Teknik industri ITB ya. Nah sekarang lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat itu tentang apa ya? Tentang peluang kerjanya seorang lulusan teknik industri Ya. kemana aja sih gitu? Oke, kalau lulusannya bisa kemana aja, kamu mau ke bank, mau ke perusahaan manufaktur, mau ke perusahaan apapun tuh bisa banget, benar-benar bisa. Kenapa? Karena kita benar-benar belajar semuanya, walaupun kita hanya belajar dasarnya. Misalnya kita belajar tentang mesin, kita belajar mesin
sesuatu mesin lah, mesin bubut atau apa gitu. Nah kita belajar tentang itu, tapi bukan berarti kita harus mengoperasikan itu. Kita cuman harus tahu cara mengoperasikannya supaya kita bisa tahu gimana cara mengaturnya gitu. Jadi emang benar-benar apa ya, bisa dibilang teknik industri itu pasti akan diterima di mana-mana. Jadi benar-benar luas sih peluang kerjanya. Karena tadi ya, karena belajarnya hampir semua dipelajari. Iya, hampir semua jadi dipelajari. di segala perusahaan pasti bisa lah ya, Nah, di segala di segala bidang, bidang pasti bisa lah. Jadi peluangnya luas banget gitu ya. Ya. Ya deh, sekarang ke pertanyaan ke-5. Pertanyaan ke-5 itu tentang saran nih, gimana sih buat teman-teman yang pengen masuk teknik industri ITB, apakah harus gimana mulai dari sekarang, yang bisa dimulai dari sekarang apa sih gitu. Terus yang kedua sama rekomendasinya kenapa teknik industri ITB. Ya, oke. Kalau sarannya sih mungkin buat kalian yang masih susah bagi waktu, belajarlah membagi waktu dengan baik karena memang anak teknik industri akan sangat sibuk dengan tugasnya, dengan belajarnya dan segala macam ya. Jadi ya pinter-pinter bagi waktu lah. Terus kita itu bakal banyak bekerja sama dalam kelompok. Nah itu tuh benar-benar harus apa ya, belajarlah bekerja sama dengan orang lain gitu, karena itu pasti kepake banget juga di perkuliahan. Selain itu juga pasti akan kepake juga nanti di dunia kerja gitu. Sama belajar Microsoft Excel. Itu paling penting soalnya banyak banget dipakai sih untuk Microsoft Excel. Kayak kita satu praktikum tuh bisa menghabiskan 20 sheet gitu. Jadi emang belajar Microsoft Excel, belajar bikin laporan yang rapih, yang tertata dengan baik, soalnya itu akan membantu banget kalian untuk mengerjakan tugas baik praktikum atau baik tugas biasa tuh dengan cepet gitu. Itu sih. Terus kalau rekomendasinya kenapa mending teknik industri ITB? Waduh, kalau kenapa mending teknik industri ITB, mungkin ya teknik industri ITB udah terkenal kali ya di yang lain. Terus aku pikir sih sebenarnya mungkin di teknik industri yang lain juga akan belajar sesuatu hal yang sama karena satu jurusan yang sama, tapi lingkungannya tuh mendukung kalian untuk belajar gitu, untuk bekerja keras gitu sih kalau dari aku. Oh, soalnya tadi balik lagi ke anak-anak ITB ini bikin kita punya sifat kompetisinya lebih besar gitu ya. Ya, soalnya walaupun itu menjadi sesuatu yang negatif buat kalian nggak akan bisa selalu negatif gitu. At some point kalian pasti akan membuat itu menjadi dorongan supaya menjadi lebih baik gitu. Oke deh kalau gitu. Nah, untuk teknik industri ini sekian aja. Makasih buat Hana yang udah mau jadi narasumber. Terus siapa tahu ada yang mau nanya tentang teknik industri ITB, gimana sih kuliahnya dan lain-lain, bisa tanya bisa tanya Hana langsung di sini. IG-nya nih. Di sini nih. Bisa langsung cek di sini, langsung DM Hana atau bisa tanya di komen box di bawah. Untuk sekarang sekian dulu. Terima kasih buat yang udah menonton. Dadah.